Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Nafi Fauzi Al-Fadil dari Prodi S1 Matematika, kelas M24E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai generasi muda Indonesia, saya merasa bangga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa ini tidak hanya sekedar alat komunikasi, namun mencerminkan identitas kita sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki banyak budaya. Bahasa ini telah menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam suku, adat istiadat, dan banyak budaya. Namun, di tengah era globalisasi seperti ini, pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir, apakah kita telah menggunakan bahasa Indonesia ini dengan sebaik-baiknya? Hari ini, izinkan saya membahas kebanggaan saya dalam menggunakan bahasa Indonesia, sedikit sejarah yang telah membentuknya, serta beberapa kesalahan yang mungkin sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Saat kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita sebenarnya tidak hanya berkomunikasi. Kita menunjukkan kebanggaan terhadap budaya kita, mengapresiasi sejarah yang telah melatar belakangi, serta menghargai mereka yang memperjuangkan persatuan melalui bahasa ini. Menggunakan bahasa Indonesia adalah cara yang sederhana tetapi bermakna dalam merayakan jati diri kita sebagai bangsa yang beraneka ragam. Jika kita melihat dari sejarahnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang terus mengalami perkembangan dan disepakati sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Dengan semangat kebersamaan, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia sepakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi nasional. Dari sejarah perjalanan yang panjang, dapat kita lihat bahwa bahasa Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dan penyesuaian agar tetap relevan. Jadi kita lihat pada saat ini, bahasa Indonesia yang kita gunakan ini adalah hasil dari semangat persatuan dan komitmen bangsa agar tetap satu dalam keberagaman. Bahasa Indonesia hadir dari bahasa Melayu yang tumbuh subur di Nusantara. Namun, di setiap wilayah, bahasa ini terus berkembang dengan keunikannya masing-masing. Dari dialek Betawi, Jawa, Sunda, hingga dialek Bugis dan Minang. Keragaman ini memperkaya bahasa kita. Bayangkan, setiap kali kita mendengar logat atau cara bicara yang berbeda, itu adalah bagian dari pesona budaya kita. Bahasa Indonesia merangkul setiap keberagaman ini, menjadikannya satu tanpa menghapuskan ciri khas setiap daerah. Di era sekarang, mungkin kita sering menemukan beberapa kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia, baik itu secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Contohnya yaitu adalah serapan dari kata-kata asing yang kita gunakan tidak sesuai pada konteksnya, atau dalam contoh lain adalah penggunaan bahasa baku yang kita abaikan, sehingga kata baku itu terpengaruh menjadi bahasa gaul yang tidak sesuai pada konteksnya juga. Oke, kita masuk pada contoh yaitu urgent. Kata urgent ini sebenarnya adalah kata darurat, tapi banyak pemuda sekarang yang tidak menggunakan kata urgent itu tidak sebagai berarti darurat. Kemudian ada contoh lagi yaitu kata subscribe, di mana kata subscribe itu sebenarnya bisa kita artikan sebagai berlangganan. Oke teman-teman, jika mungkin teman-teman pernah pada tempat umum ya, kita melihat tulisan harap antri, mungkin itu banyak terjadi kesalahan dalam penggunaan kata antri itu, di mana kata antri dalam bahasa baku itu harusnya sebenarnya menggunakan kata ANTRE, namun menggunakan kata antri, ANTRI. Jadi itu merupakan sebuah contoh kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Di era globalisasi, bahasa asing begitu mudah mempengaruhi bahasa kita. Memang wajar jika ada kata serapan dari bahasa lain,
terutama dari bahasa Inggris. Namun, mari kita gunakan kata-kata tersebut secara bijak sesuai aturan. Karena bahasa Indonesia memiliki kekayaan kata yang tak kalah indah dan lengkap. Mulai dari kata dirgahayu untuk menyebut selamat ulang tahun, hingga kata pramuka yang unik untuk menyebut scout. Kekayaan ini adalah bukti betapa kayanya bahasa kita. Teman-teman, sebagai generasi penerus, marilah kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia ini. Dengan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, artinya kita telah melestarikan warisan dari nenek moyang kita. Kita lakukan dengan hal-hal yang kecil, teman-teman, yaitu kita belajar membedakan antara bahasa yang formal dan non-formal. Kemudian kita bisa belajar dalam pengucapan kata sehari-hari untuk ngobrol dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut mungkin terlihat sederhana ya, tapi itu berimbas besar, memiliki dampak yang besar untuk generasi kita dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Teman-teman, sebagai penutup, saya mengajak kepada teman-teman dan diri saya sendiri, mari kita gunakan bahasa Indonesia ini sebagai cermin kebanggaan. Karena teman-teman, bahasa Indonesia ini memiliki sejarah yang panjang. Bahasa ini adalah kaya dan memiliki banyak makna. Tambah lagi teman-teman, mari kita rawat bahasa Indonesia ini dengan penuh cinta dan hargai setiap katanya. Bahasa Indonesia ini tidak untuk kita hari ini, tetapi untuk generasi kita yang akan datang. Sehingga ayo mari kita bersama-sama memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia kita, lestarikan, dan kalau bisa jangan kita tinggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bangga menggunakan bahasa Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.